Jadi kita mau ngobrol. Sama Iya deh. siapa? John Nedi Kambang, reporter Oh, Detik Sumut. oke boleh. Selamat pagi Mas Kakak John. John, Mas John. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Dipa. Nggak apa-apa deh, kebalik dikit. Davi, Oh, Mas John. sorry. Tapi iya. nggak apa-apa. Mas John sehat Mas John? Alhamdulillah sehat pagi ini. Pagi Mas ini sih John. Mas Johnnya sehat. Tapi kayaknya kabar yang mau disampaikan ini yang nggak sehat ya Mas John ya? Iya, agak serem ya. Heeh. Nah ini yang bermasalah di Sumatera Barat ini beberapa hari terakhir ini memang ada beberapa kasus yang unik dan menarik sebetulnya. Termasuk yang mau kita ceritakan pagi ini kabar tentang ini yang menurut saya masuk istilah teman makan teman ini. Oh iya benar juga ini Tapi secara harfiah tuh bener-bener teman makan teman ya. Iya. Iya. Aduh. Teman makan teman. Ceritain deh, Mas John, ini gimana sih maksudnya nih? Iya. Jadi ceritanya bahwa ada seseorang bernama Robi. Ini sesungguhnya berteman dengan pria lain. Namanya ini agak unik juga. Namanya Periwisata. Nah, Periwisata, satu Robi namanya, satu Periwisata. Ini dua orang yang berteman sejak muda sampai kemudian mereka bekerja di sebuah kafe namanya Kafe Bukit Ransam. Ini di di Kota Painan, dekat pinggiran Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Jaraknya itu sekitar 70-an kilo dari pusat Kota Padang, itu kota provinsi Sumatera Barat. Nah, di sana mereka bekerja, berteman seperti biasa, bekerja di kafe. Mereka tinggal salah satunya tinggal di kafe tersebut. Nah, karena pertemanan ini mungkin mereka pernah sering pinjam uang segala macam. Nah, ada dugaan Periwisata ini terpapar judi online, sehingga kemudian membutuhkan banyak pengeluaran. Nah, pada saat kejadian itu sekitar bulan Maret 2023 tepatnya, ini Periwisata yang korban ini datang ke lokasi kafe di mana Robi ini tinggal, kafe tempat mereka bekerja. Yang bersangkutan meminta atau meminjam uang. Ini menurut pengakuan pelaku, menurut pengakuan Robi kepada polisi, ini korban ini minjam uang 400.000. Ada sebuah keperluan menurutnya, tapi tersangka ini tidak memberikan. Alasannya dia sedang tidak punya uang. Namun korban kemudian mendesak terus pada malam itu sekitar pukul 10. Pada akhirnya menimbulkan cekcok di antara mereka. Nah, cekcok itu kemudian berujung tersangka mengambil sebuah balok kayu lalu memukulkan kepada korban. Jadi korban dipukul dengan balok kayu awalnya. Nah, tapi kemudian baru sadar ternyata korban pingsan. Awalnya pingsan, tapi kemudian diketahui meninggal dunia. Nah, setelah meninggal itu, korban kemudian mengambil parang, lalu menggorok leher korban. Namun tak sampai di situ, setelah dibunuh dengan digorok, ada gergaji di sana. Kemudian dipotong-potong dengan gergaji menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian pelaku setelah menggorok dan memotong-motong, memutilasi dengan menggunakan gergaji, tubuh temannya ini kemudian dimasukkan ke dalam bak kamar mandi yang ada di kafe tersebut. Kemudian ditimbun dengan menggunakan semen sampai kemudian mengeras. Nah, setelah melakukan pembunuhan, setelah temannya ini dihabisi, pelaku kemudian beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada kejadian. Nah, kafe itu kemudian tutup dan dijadikan itu menjadi tempat sarang burung walet begitu. Jadi kafenya tutup, kemudian aktivitas di ruko tersebut kemudian menjadi sarang burung walet. Nah, di bulan April, di awal April, tepatnya sekitar tanggal 5-6 April 2025 kemarin, ini pemilik tempat, pemilik ruko, ini berniat ingin membenahi kembali kafe dan yang pernah dia bangun, dia dirikan, kemudian dibersihkanlah
termasuk membersihkan kamar mandi yang tempat korban ini ditanam dan dicor oleh tersangka. Kemudian pemilik ini kaget, salah satu pekerja itu kemudian kaget karena mendapati ada bekas tulang di sana, lalu ada KTP atas nama Periwisata, lalu ada cincin, lalu ada jam tangan juga di kamar mandi yang sebelumnya itu dijadikan sebagai tempat sarang burung walet begitu. Nah, kecurigaan itu yang kemudian membuat dia melaporkan kepada pemilik kemudian melaporkan kepada polisi. Nah, kemudian dibongkarlah tempat itu, ditemukan kemudian di dalam bongkahan-bongkahan semen itu tulang belulang yang sudah diikat oleh tali. Jadi tinggal tulang belulang, ada beberapa, kemudian polisi tentu saja dengan berdasarkan ada KTP di sana yang identitas lengkap, ada jam tangan dan segala macam, kemudian langsung menelusuri lokasi alamat sesuai dengan KTP. Ternyata memang Periwisata ini sudah dilaporkan oleh keluarganya hilang sejak tahun 2023 karena sudah tidak ada kabar begitu. Nah, berdasarkan itu kemudian tentu saja polisi bisa kemudian mendeteksi siapa yang tinggal di kafe. Kemudian diketahui adalah tersangka bernama Robi. Tersangka ditangkap tanpa ada perlawanan yang berarti. Nah, kemudian dalam pemeriksaan yang berkembang, tersangka ini masih sering bolak-balik antara rumahnya itu sekitar 3 sampai 5 km lah dari lokasi, tapi masih di sekitar wilayah Painan. Dia masih bolak-balik ke lokasi tempat dia menghabisi temannya ini, termasuk juga dia masih beraktivitas pergi ke Bandung, ke Batam, dan ke tempat sanak saudaranya begitu. Nah, setelah ditangkap ini baru kemudian direkonstruksi, ada rekonstruksi ulang di 12 Juni kemarin. Itu direkonstruksi, baru diketahui karena dalam salah satu adegan tersangka ini ternyata juga menggoreng. Jadi ada satu bagian kaki tepatnya itu yang sepertinya menurut tersangka ini tercecer dari yang harusnya dimasukin ke dalam bak mandi itu, ini tercecer, terlempar. Nah, karena dagingnya ada bagian kaki, ini kemudian digoreng menggunakan bumbu penyedap, pakai bumbu penyedap, kemudian ini yang dimakan, Raffi. Wah, Mas, saya nggak tahu harus ngomong apa, Mas. Saya tadi lagi di tengah-tengah dirimu lagi bicara, saya sampai minum dulu, sampai enak, Mas, nggak bisa ketelan, Mas. Iya. Nauzubillahi, Mas, serem banget. Ya, memang begitu kondisinya. Jadi sekarang tersangka ini ini kan ada seperti ada gangguan kejiwaan. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara tidak ada menunjukkan gejala apapun karena tersangka dengan lancar bercerita tanpa menunjukkan rasa empati atau penyesalan begitu. Nah, tapi walaupun begitu, polisi kan tetap harus melakukan pemeriksaan kejiwaan karena untuk melengkapi berkas perkara yang akan disampaikan kepada jaksa. Nah, sekarang tersangka ini dibawa ke rumah sakit jiwa di Kota Padang, di Rumah Sakit Jiwa Ta'anir. Ini proses pemeriksaan, observasi sedang berlangsung, membutuhkan waktu sekitar katanya 14 hari. Dia sudah masuk di 18 Juni kemarin, dan mungkin diperkirakan selesai di 2 Juli. Ini yang akan menentukan apakah ini ada gangguan kejiwaan atau tidak. Tapi sementara, menurut laporan polisi tidak ada indikasi dia mengalami gangguan jiwa karena dia bisa bicara dengan lancar, menceritakan apa yang dilakukan pada 2 tahun lalu begitu. Ya, jadi sebenarnya saat ini masih proses asesmen ibaratnya gitu ya di rumah sakit jiwa. Mas, tadi kan disampaikan bahwa kejadian sebenarnya pembunuhannya terjadi 2 tahun yang lalu gitu ya. Dan tadi sudah dinyatakan juga bahwa sudah dilakukan proses pencarian juga sebenarnya terhadap Periwisata ini. Nah, kalau sekarang dari pihak keluarga seperti apa tanggapannya, Mas? Apakah ada tanggapan dari pihak keluarga sendiri? Keluarga tentu berharap ini adalah tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Namun di sisi lain mereka lega karena mendapat
konfirmasi soal nasib keluarganya yang hilang, walaupun dalam kondisi yang mengenaskan begitu. Mas John, kalau si tersangkanya ini sendiri latar belakangnya seperti apa sih? Apakah dia berkeluarga? Terus selama 2 tahun ini berarti aktivitasnya sebenarnya aktif bekerja atau gimana Mas John? Ya, jadi ini masih bujangan, masih belum ini karena umurnya masih 30-an tahun ya. Dan di waktu itu dan di waktu kejadian itu dia adalah pekerja di kafe tersebut bersama ini anak muda yang bekerja di kafe bersama teman-temannya. Namun setelah melakukan aksinya dia masih tetap beraktivitas seperti biasa. Dia pernah merantau ke Bandung, dia pernah merantau ke Batam untuk bekerja selama 2 tahun ini. Begitu. Di beberapa bulan terakhir dia memang berada di kampung halaman. Karena sepertinya dia lagi pulang kampung begitu, sampai akhirnya ditangkap oleh polisi. Seandainya Mas John, tersangka ini dinyatakan bebas dari mental health gitu ya, masalah kesehatan mental atau kejiwaannya tidak terganggu, apakah kemudian dia bisa dihukum dan kira-kira pasal apa yang menjerat pelaku nih? Oh iya, jadi polisi sudah menyiapkan jeratan hukuman untuk yang bersangkutan. Ini di pasal 338 KUHP, di mana ini adalah pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal, kata polisi ini adalah 15 tahun penjara. Oke. Begitu. Ya, ini juga merupakan bentuk keadilan begitu ya bagi pihak keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga pariwisata. Ya kita berdoakan mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang kembali dan menjadi pelajaran juga untuk kita semuanya bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ini sudah ditutupi selama 2 tahun loh. Sudah rapih sekali, tidak tercium sama sekali. Tapi kemudian hanya dengan kejadian kecil gitu ya. Kemudian jadi melebar kemana-mana. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan jangan makan teman ya. Jangan makan teman, betul Mas. Benar Mas John, itu saya setuju Mas John. Ya, ini juga ada pernyataan dari pihak polisian sebenarnya ya. Dari Kasat Reskrim Polres Pesisir ada AKP M Yogi Biantoro. Silakan kita sama-sama saksikan. Korban mendatangi tersangka di kafe tempat tersangka bekerja dengan tujuan untuk meminjam uang kepada tersangka. Namun tersangka menyampaikan korban dulu pernah memiliki hutang dan sampai sekarang tidak pernah diganti ataupun dikembalikan. Disitulah terjadi keributan antara korban dan tersangka yang mengakibatkan korban tersungkur di lantai akibat dorongan tersangka. Kemudian tersangka menginjak korban dengan kaki sebanyak 5 kali. Dengan kondisi tak berdaya, selanjutnya tersangka memukul korban menggunakan kayu balok di bagian kening yang mengakibatkan korban pendarahan. Selanjutnya tersangka menyeret korban ke kamar mandi, kemudian dipukul kembali menggunakan balok di bagian kepala. Kemudian tersangka mengambil pisau dan gergaji, dilanjut untuk memotong korban di bagian leher, perut, dan kaki korban. Selanjutnya tersangka memasukkan bagian tubuh korban ke dalam bak mandi dan menguburnya dengan menggunakan pasir dan semen. Kemudian tersangka mengumpulkan serpihan daging korban untuk digoreng dan dimakan tersangka. Dalam kejadian tersebut ada 18 adegan rekonstruksi. Pasal yang disangkakan pasal 338 junto 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya, itu dia. Sekali lagi, jadikan pelajaran ke depannya, nggak ada lagi kejadian kayak gini. Dan please, nyawa manusia itu berharga sekali guys. Ya, jangan sampai ada kayak gini-gini lagi ya. Bener ya Mas John ya? Ingat pokoknya katanya Mas John, jangan makan temen ya Mas John ya. Nggak, lebih tepatnya jangan makan daging manusia aja sih. Mau temen lu, mau orang yang nggak lu kenal, janganlah. Masih banyak daging-daging lain yang enak ya di luar sana ya Mas John. Iya. Ya Allah. Mas John, tapi ngomongin masalah makanan, di sana makanan yang enak apa Mas?
Aduh, di sini nggak ada yang makanan yang enak, tapi yang paling enak semua di sini. Oh, iya udah itu aja bener. Pernyataannya best banget. Gak ada makanan yang enak di sini, ada enak banget. Wah. Mas John sering-sering lah kita berjumpa begini ya, tapi kalau bisa beritanya jangan yang serem-serem gini ya, Oh Mas iya, John. siap. Ya. Kita bertemu di kulineran nanti. Iya, gitulah ya. Best. Mas John terima kasih ya. Oke. Sama-sama, Mak. Iya. Selamat bertugas kembali.